Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin. Saya nih pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Anyway teman-teman, happy weekend, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Stay safe everybody dan enjoy kontennya. Jadi kita bakal bahas kondisi terkini untuk Bitcoin. Saya ngeliat ada beberapa situasi untuk Bitcoin dan banyak banget yang mempertanyakan ya, kayak gimana nih potensi Bitcoin, apakah bakal turun lagi atau gimana gitu. Jadi sedikit reminder aja buat teman-teman semua untuk closing pada daily time frame, terutama kondisi sekarang ya, ini kita berhasil break di atas dan close di atas exponential moving average 55 lagi. Jadi for some reason ini sebenarnya kalau saya bisa bilang sih ini basically it's a sideways movement ya. Jadi kita cuman bolak-balik aja mondar-mandir di range ini selama lebih kurang udah kalau kita hitung-hitung nih dari range yang sama ya teman-teman, ini udah dari 12 Januari, which is kalau ke tanggal sekarang itu lebih kurangnya udah 2 bulan setengah lebih ya. Jadi memang market cuma sideways doang bolak-balik di sini. Mungkin pada saat itu sambil nunggu situasi keputusan suku bunga The Fed sekaligus FOMC statement. Nah sekarang jadi pertanyaan baru, kenapa market belum move sama sekali? Nah, so far kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, seandainya kita berbicara di sini potensi penguatan itu paling tidak bisa sampai di kisaran E-wave, yaitu di kisaran $44.239 dan itu juga merupakan resistance yang terbentuk dari body candle ya dari pergerakan sebelumnya, sekaligus bagian atas daripada trendline si symmetrical triangle pattern. Jadi memang di sini adalah area yang memiliki potensi kuat untuk menjadi next target daripada pergerakannya si BTC sendiri based on time frame daily teman-teman. Nah kalau misalkan untuk pergerakan yang kemarin ya kita sempat discuss ya bahwa di sini ada kemungkinan juga kita ngelihat bentuk wait a second, which one is it? Wah saya forget teman-teman ya, tapi you get the idea lah ya. Oh ya, saya almost forgot teman-teman. Jadi memang sebelumnya kita ngelihat juga di sini ada potential pergerakan berdasarkan si symmetrical triangle pattern. Ini juga satu yang pengen saya bahas buat teman-teman semua ya. Kita based on pergerakan ini kita lihat testing, and then testing sampai ke level terakhir dan di sini masih testing. Yang menariknya adalah di bagian atas ini juga bisa saya katakan berpotensi terbentuk semacam trendline yang artinya bisa jadi lebih dekat teman-teman. Tadi kan kita berbicara 44.200. Nah, bisa aja di sini level 44.000 atau 44.000 lah lebih kurangnya. Karena di sini sekaligus ya mendekati level bagian atas daripada si resistance line. Jadi memang itu adalah satu potensi yang mungkin akan divisit oleh si Bitcoin. Nah, itu kita berbicara potensi terbaik ya. Dan tentu saja di sini kalau kita ngomongin, kita lihat proses reboundnya ya, lebih kurangnya kalau di time frame itu kita bisa lihatnya di time frame 4 jam ya. So basically it's still in the sideways ya movementnya, kita masih berada di dalam area yang sama dan itu yang tadi saya sempat sampaikan pada time frame daily. Nah cuman teman-teman, ini saya menemukan satu pergerakan yang menurut saya cukup menarik. Jadi setelah kemarin kita discuss ya, dia breakout dari si falling wedge pattern, dia sempat bergerak sedikit sideways ya, cenderung membentuk falling wedge lagi, and then breakout, and then sekarang kita mendapatkan rejection yang cukup signifikan. Nah, level ini itu sekaligus merupakan ya bagian dari Fibonacci retracement eksternal atau target yang di sini teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari dia punya swing high to swing low yang terakhir atau pullbacknya itu memang secara target itu berada precisely di kisaran level Fibo 1618 dan itu antara $42.285. So di area ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada long position terhadap Bitcoin, I think ada baiknya untuk diconsider melakukan taking profit sebagian daripada position kalian. Karena kenapa? Ini kalau di time frame 1 jam selain ini ya kita ngelihat ya ada satu potensi terbentuknya si bearish divergence. Jadi memang secara pergerakan seharusnya kita mulai masuk lagi ke fase korektifnya dia, dan mungkin saja fase korektifnya ini akan memakan waktu lagi seperti sebelumnya dan testing ke bagian bawah dari si ascending channel which is di kisaran $41.200 gitu. Nah so far untuk position long saya sendiri saya juga sudah exit dan sekarang saya cuma maintain sekitar 25%-an aja dari posisi saya dengan saya tempatkan stop loss precisely di bawah level 41.500 ya. Buat yang tanya long position saya di area berapa, itu yang terakhir di sini teman-teman kita sempat sharing di video kemarin ya. Jadi buat yang ngikutin saya di Instagram juga harusnya udah tahu gitu. Dan kalau misalkan di sini break pada si resistance atau support line ini,
berarti kan dia break juga nih atas exponential moving average 55-nya. Nah, ini akan meningkatkan resiko untuk si Bitcoin bahkan bisa drop dari si ascending channel. Dan itulah yang saat ini saya sedang perhatikan dan saya antisipasi. That's why long position saya sudah exit sekitar 75%, sisa 25% itu saya cuman keep aja, barangkali saya dapat bonus ya. Istilahnya dia breakout lagi signifikan ya, why not gitu kan, kita bisa dapetin tambahan. Nah, pada time frame 4 jam maybe kita coba lihat sedikit ya, ini pergerakan terakhir ya teman-teman. Jadi kita sempat ngelihat dia membentuk si falling wedge tadi. Nah, ini mungkin saya akan clear aja biar teman-teman enak ngelihatnya lagi ya. Kita balik lagi ke chart yang kosong. Nah, pada time frame 4 jam ini memang secara pergerakan saya bisa katakan kita cukup overextend ya terhadap exponential moving average 21. So I think there is a slightly chance kita bakal ngetes lagi si EMA 21 itu. Dan secara time frame 4 jam sendiri kita juga ngelihat ada potensi terbentuknya si double top. Nah, ini semua konfirmasinya tergantung nanti dari jam 7 pagi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nonton setelah jam 7 pagi kalian bakal ngedapetin konfirmasinya. Jadi kalau seandainya di sini terbentuk double top, then you should see ada potensi untuk kita ngelihat si Bitcoin itu bakal testing ke level kisaran maybe $40.800 ya. Karena itu berdasarkan perhitungan jika kita mengukur dengan teori double top. Nah, lebih kurangnya ini adalah area resistance yang perlu kita perhatikan ya, di kisaran 42.500, dan pada pullback sendiri ya tadi saya katakan ya 1618 itu berada di kisaran $42.200. Jadi buat teman-teman yang lebih safety gak ada salahnya kalian exit dulu. Dan di level ini bukan berarti saya katakan ideal untuk kita melakukan short atau beli BTC down gitu istilahnya ya. Karena kenapa? Tetap teman-teman kita harus tahu atau kita harus pahami bahwa overall situasi kita itu masih berada di dalam ascending channel. Jadi selama kita belum break dari sini, menurut saya belum confirm. Masih ada kemungkinan kita bisa rebound lagi bahkan lebih signifikan dan akhirnya ngetes ke level big pan zone sellers. Dan di sini tentunya merupakan E-wave daripada total pergerakan keseluruhan. Jadi ini adalah A, B, and then C, and then D, and then E-wave, baru dia confirm maybe teman-teman. Itu yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Nah, tugas saya di sini sebagai seorang trader, tentunya saya hanya merespon price action yang ditunjukkan kepada saya melalui chart. Jadi saya pikir itu saja mungkin sedikit pesan saya di akhir pekan ini. Dan tentunya jangan expect pergerakan yang signifikan karena ini juga weekend. Biasanya di weekend market itu cenderung volatilitasnya itu cenderung rendah karena balik lagi ya, financial institutions, hedge fund itu lagi pada libur teman-teman. So I think itu saja update yang bisa saya berikan untuk Bitcoin kali ini ya. Seandainya dia breakdown, maka kalian boleh expect dia bakal ngetes lagi ke level tertentu seperti contohnya di kisaran area ini ya, 41.400. Breakdown dari sini maka akan testing ke area berikutnya di $40.375. Well, actually belum tentu ke level itu karena secara keseluruhan kita bisa ukur juga menggunakan Fibonacci retracement dan kita bisa munculkan potential target at least di Fibo 50%, dan itu berarti di kisaran level $40.000 precisely-nya. Alright, so teman-teman itu saja update kali ini tentang kondisi Bitcoin, dan mudah-mudahan seperti biasanya bisa membantu, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika kalian suka dengan konten yang saya share, make sure kalian subscribe channel ini dan jangan lupa leave your likes button or leave your thumbs up in this video section. Alright, so happy weekend everybody. Sekali lagi saya ingin mengatakan happy Sunday ya. Semoga kiranya kita semua hari ini bisa diberkati dengan kebahagiaan ya. Jangan lupa untuk spending waktu bersama dengan family juga supaya kita tetap refresh dan transaksi masih bisa dikatakan bebas dari kondisi psikologis yang gak terlalu baik. Alright, so God bless everyone. Cheers. I'll see you guys again in the next update. Cheers.